Selamat pagi bagi kita semuanya, selamat pagi juga anak kecil. Ya, puji nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tema firman Allah adalah the real love, kasih yang nyata. Kita baca dulu Alkitab kita dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 1 sampai dengan 5, demikian bunyi firman Allah. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang pelakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji nama Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan Yesus di muka bumi ini 2022 yang lalu, ya 2022 yang lalu. Dengan segala kemegahan, kemuliaan yang dia miliki, dengan segala hormat, keagungan yang dia miliki di dalam kerajaannya, dalam surga yang mulia itu. Itu sebabnya firman Allah katakan, apa yang dapat kugoncang akan kugoncang. Bahkan langit dan bumi akan kugoncang. Tetapi firman Allah itu tidak akan tergoncangkan, karena firman Allah itu adalah Yesus sendiri. Nah, jadi dengan segala kemegahannya, dengan segala kemuliaannya, dia tinggalkan surga yang mulia, turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang anak manusia. Itu karena dia mengasihi kita. Karena firman Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him should not perish, but have everlasting life. Jadi setiap orang yang mengasihi Allah itu sangat dikasihi Tuhan. Itu sebabnya bukan karena kita mengasihi dia terlebih dahulu, tapi Tuhan yang terlebih dahulu, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itulah kita mengikuti guru agung kita. Ada beberapa hal yang kita lihat, yang kita baca barusan, bagaimana real love itu atau kasih yang nyata itu bisa diaplikasikan, bisa diterapkan, dan harus memang dinyatakan dalam perbuatan nyata. Yang pertama di ayat yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi yang pertama yang boleh saya simpulkan adalah berbuat baik kepada setiap orang. Jadi kalau kita berbuat baik kepada setiap orang, walaupun dalam dikatakan terlebih teman-teman yang seiman, tetapi berbuat baik itu harus kepada semua orang. Memang nggak mudah untuk berbuat baik itu, ya, tidak mudah berbuat baik kepada seseorang atau memberikan tumpangan, tapi setidak-tidaknya sebagai orang yang percaya kita akan belajar untuk melakukannya. Kita belajar memberikan tumpangan bagi orang-orang lain. Ya, dulu saya ingat bagaimana saya memberikan tumpangan bagi seorang pecandu narkoba. Ini Alkitab ini dikoyaknya dan dibikin hisapnya. Lalu kemudian
dia mau minta uang sama saya tidak kasih. Tapi saya tetap, kalau hal-hal yang misalnya obatnya, saya masih mau kasih sama dia. Dan kalau dia minta uang secara utuh, saya tidak kasih. Jadi kalau saya mau ke sana, saya antar. Jadi, enggak, ongkosnya saja. Tidak, saya akan antar kamu. Dan pada akhirnya dia melarikan diri dari rumah. Karena apa? Saya memang berusaha untuk menjaga dia, untuk tidak terjerembab lagi. Dan saya sampai saat ini saya pun tidak tahu dia di mana sekarang ini. Tetapi yang jelas, kita harus memberi tumpangan, memberikan hal-hal yang baik kepada mereka. Dan sering kali saya katakan, kalau Anda punya rumah yang tidak ditempati, ya mungkin Anda katakan lebih baik dikontrakkan. Mengapa tidak Anda berpikir untuk memberikan tumpangan bagi orang yang tidak mampu? Puluhan tahun saya melakukan, karena saya menyadari semua itu berasal daripada Tuhan. Saya juga pernah mendapat tumpangan tempat tinggal dari orang-orang yang mengasihi saya. Jadi itulah dia tidak lebih baik sih sebenarnya, tetapi saya hanya melakukan, orang-orang melakukan itu karena apa? Hanya karena nama Yesus itu. Satu nama itulah yang membuat orang berubah. Satu nama itulah yang membuat kita, atau nama Yesus itulah yang membuat kita mengalami perubahan dalam hidup ini. Jangan sudah percaya kepada Yesus, tindakan perbuatannya masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita bukan hanya berbuat baik kepada orang-orang yang baik, terhadap orang-orang yang jahat juga kita harus berbuat baik. Saya masih ingat seorang, saya ingatkan untuk tidak minum keras. Ya. Dia marah-marah, ngapain kamu campuri urusan saya? Istri saya, dia macam-macam lah, kata-kata yang tidak baik. Sebenarnya kalau secara manusia udah mau saya gebuk, orangnya kecil, tapi saya bilang, aduh Tuhan, kalau saya gebuk orang ini, orangnya mabuk lagi, kan saya salah lagi. Saya lapor juga, saya ngomong. Tapi pada akhirnya ketika dia sadar, dia ingat. Jadi kalau sekarang ini, halo bang, ya. Jadi memang secara manusia, memang ada kita katakan gini, kita berbuat baik belum tentu bisa diterima orang untuk baik. Satu contoh, ketika kita menasihati orang, menegur orang, kita katakan begini, dalam Amsal 5 ayat 10. Jadi dia 29 ayat 1, kalau enggak dia bersetegang leher dulu, berargumentasi dulu. Tapi yang lebih parahnya yang saya baca dalam Alkitab adalah dalam Sefanya 3 itu, ayat yang kedua. Enggak mau diingatkan oleh siapapun, ya. Tapi dalam Sefanya 3 ayat 2, Tuhan pun tidak diperdulikan, dia juga tidak menghadap Allah, kata firman Allah. Ngeri kalau orang-orang yang seperti itu. Harusnya kita berkata, You are my portion, O Lord. Saya sudah khotbahkan itu. You are my portion, O Lord. I'm obeying to your word. Engkau bagian hidupku, Tuhan. Dan aku akan taat kepada firman-Mu. I have sought your face. Aku telah mencari wajah-Mu. Be gracious to me according to your promise. Jadi biarlah kasih dan rahmat-Mu menyertai aku. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diingatkan, Alkitab katakan dia semakin bijak. Jadi kalau Amsal itu, maka baca Amsal itu berulang-ulang, maka kita akan menemukan banyak hikmat dari situ. Kalau ditegur, bukan kita sakit hati, tapi kita semakin bijak.
maki kita. Tapi saya mau katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi, itu kata firman Allah. Jadi kita harus tetap berada dalam jalur firman Allah, disukai atau tidak disukai kita tetap mengasihi mereka, kita tetap mengatakan apa yang seharusnya kita katakan. Paulus katakan, apakah karena aku mengatakan kebenaran kepadamu aku menjadi musuhmu? Tidak kan? Dan orang-orang yang bijak akan mengambil hikmah dari semuanya itu. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa kita orang yang mengasihi atau melakukan kasih yang nyata, ya kita harus melakukannya baik orang baik bagi orang yang tidak baik. Dan saya bersyukur bisa istilahnya ya memberi les sebagai orang cukup banyak ya. Sampai orang bilang, Pak, berapa kami harus bayar? Nggak perlu dibayar. Ini sungguhan, Pak. Saya katakan, saya sudah berjanji untuk teman saya itu sudah lama tidak ada. Padahal saya juga sudah lama bilang saya mau terlibat dalam, ya walaupun hanya itu yang bisa saya lakukan. Tapi saya melihat antusias anak-anak semakin hari semakin banyak orang yang ikut. Bahkan ada orang tua yang, Pak, nanti kita pindah ke sana, ada tempat yang lebih besar. Bapak bisa mau apa di situ? Lebih besar, rumahnya yang lebih besar, karena belum ditempati. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya sangat menyenangkan. Jadi yang di tempat tuan rumah yang kami sekarang ini memang kecil, hanya di gubuk ya. Dan itu memang tidak memadai. Kalau dalam sistem saya mengajar itu tidak memadai, karena harus bergerak, karena harus melakukan, harus karena practice and practice. Jadi itu sangat tidak memadai lah dengan orang-orang yang hadir. Nah, tetapi saya mau katakan bukan karena apa yang bisa kita bagi untuk melakukan apa yang baik. Saya juga pernah diajar orang dengan tidak menerima imbalan apa-apa. Dan sebenarnya saya hanya meneruskan kebaikan orang, terutama kebaikan Yesus Kristus. Itu saja ya. Jadi kebaikan Yesus Kristus itulah yang akan kita lakukan. Hidup ini bukan hanya soal cien, tapi soal kepuasan batin di dalam hati yang paling dalam, kekuatan yang daripada Tuhan itu. Bukan soal masalah cien. Memang kita butuh uang, butuh duit, butuh ini ya. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Tapi saya bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya kalau mengisi minyak biasanya, atau dari sana, biasanya saya berjalan. Itu banyak kali orang ya memberikan saya, Pak, saya dorong, Pak, gitu. Sampai ada lagi orang yang mau kasih duit, ya. Dia pikir saya mogok. Jadi waktu saya dorong motor saya ukur kemarin itu 6,7 km sampai di sini. Ya. Jadi saya dorong motor yang besar itu, ya, cukup keringat, tapi enak, ya, sehat. Jadi saya dalam perjalanan itu ada beberapa orang yang harus saya bukakan tangki motor saya, karena nggak percaya, oh mungkin bapak ini nggak punya duit gitu. Mungkin bapak ini nggak punya duit, pasti bapak ini apa? Cuma dia malu. Nah, sampai saya bilang, ini loh nak, ini lihat nih. Penuh kan? Saya bilang, oh ya Pak, maaf. Jadi dalam perjalanan selama 6 km itu banyak orang, tidak kurang dari 30 orang menawarkan jasa untuk menolong saya. Dan tidak kurang dari 5 orang siap memberikan uangnya. Artinya yang mau saya katakan, kebaikan akan berbuah kebaikan, pertolongan akan berbuah pertolongan. Dan tidak usah takut soal hidup ini. Kalau engkau berbuat baik, apalagi di dalam nama Yesus, maka segala sesuatu yang kau lakukan dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati. Air, ya udah belasan tahun itu mengalir terus itu. Sampai sekarang orang nyuci lagi di situ. Mandi juga di situ, nyuci motor juga di situ, kadang nyuci mobil juga di situ.
Tapi tidak perlu tidak usah bersungut-sungut. Malah orang kadang kala, orang malah marah sama saya. Aneh, kita yang berbuat, mereka yang marah, mereka yang gusar, mereka yang memperingatkan kita. Ya, ya. Saya mengatakan itu, saya bilang sudah biarkan saja, yang penting nggak dibuang air itu. Kalau dipakai misalnya nyuci, dipakai apa, saya nggak keberatan. Tapi kalau dibuang muncul gitu, itu saya keberatan karena nggak digunakan. Tapi pakai silakan, mau diambil pakai mobil silakan. Karena apa? The real law, kasih yang nyata itu. Yakin dan percayalah, nggak usah pikirkan soal dana bagaimana. Tapi yang jelas Allah akan membalaskan segala apa yang kita lakukan. Yang kedua, kata firman Allah yang perlu kita lakukan dalam tindakan nyata adalah menghormati Yang tiga, ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Jadi kita harus perlu mengingat orang-orang yang ada di penjara. Walaupun sudah hampir 2 tahun ini ya sejak pandemi, karena dibatasi juga, dan itu juga tempat sudah berpindah. Tapi sebelumnya saya ada orang belasan tahun saya bersama-sama dengan para hukuman, keluar masuk orang. Bahkan di situ ketika saya berdoa di situ, Tuhan, kalau jemaat saya biasanya berdoa tambahkan jemaat Tuhan. Tapi kalau di penjara saya bilang, Tuhan kurangi. Kalau untuk jemaat biasanya kita bilang tambah. Tapi kalau di penjara, Tuhan jangan sampai ada orang lagi bertambah di tempat ini. Kurangi kan gitu. Kalau sudah di LP itu kan, ya. Apa yang kita bisa kopi kah, apakah? Tapi ada banyak yang ada bawa makanan, ada bawa minuman, ada macam-macam lah ya. Kadang-kala ya ada teman yang saya kenal, saya bawa kepada dia, atau ya menjadi penterjemah di situ, atau menyampaikan firman Allah di situ, dan membaptis orang juga di situ. Seumur-umur saya membaptis orang itu di penjara di LP itu dengan guyuran, dengan mengguyur orang, ya, tidak mencerupkannya, tapi mengguyur dengan karena situasi dan kondisi yang ada. Tapi ya, kita kata firman Allah, ketika aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Padahal Tuhan gak pernah di penjara. Tapi orang-orang yang jahat itu, jangan pikir dalam penjara itu juga dia senang, dia tidak. Kadangkala ada banyak mereka, kadangkala bisa karena ekonomi, dorongan ekonomi, frustrasi, akhirnya lari ke narkoba dan macam-macam yang hal-hal yang bisa menyebabkan mereka ada di situ. Dan kita tidak boleh seujon terhadap mereka, tidak boleh salah mereka. Sampai ada seorang teman saya bilang begini, buat apa kamu perhatikan itu, buat apa kamu datang, mereka nggak akan bertobat itu. Setidak-tidaknya kalau saya melihat orang yang sudah keluar masih mau menegur saya gitu loh, masih mau menghormati. Kadang-kala orang yang masih mau belanja di situ. Haleluya. Jadi tetap nyatakan kasih kita itu baik bagi orang yang baik bagi orang yang di penjara, dan kadang-kala orang takut ke penjara. Ya. Karena ada pembunuh di situ, ada pemerkosa di situ, ada perampok di situ. Wah, macam-macam tipe manusia ada di situ. Ada pengedar narkoba di situ, ada pecandu narkoba di situ. Macam-macam lah. Tapi apakah kita akan membenci mereka? Atau kita terlibat untuk membina mental mereka?
membina rohani mereka, memberikan yang terbaik, memberikan contoh bagi mereka bagaimana harus hidup sekalipun di tengah-tengah tekanan. Kalau Anda bisa lihat sekarang ini, kalau kita lihat negara Eropa adalah negara yang sangat super makmur. Tapi hari-hari ini Anda akan melihat situasi apa yang dapat digoncang. Bangsa-bangsa, kata firman Allah, akan aku goncang. Langit dan bumi aku akan goncang. Ekonomi juga aku akan goncang. Baca itu Hagai. Baca itu Ibrani 12. Ayat bagian-bagian terakhir. Apa yang dapat kugoncang akan kugoncang. Tapi akan tinggal tetap kerajaannya, akan tinggal tetap firman Allah. Apa yang tidak dapat digoncang. Makanya dalam khotbah di bukit, apa yang tidak, yang foundation itu, solid foundation itu, melakukan firman Allah. Dalam menerapkan ajaran Tuhan, kita banyak kali hanya teori. Kami pelayanan dari media yang kerasukan setan di India sana. Wah, saya kalau lihat orang kerasukan itu, darah saya itu mendidih. Suara saya itu juga nggak bisa pelan. Pertama saya hanya nunjuk-nunjuk, tapi kedua karena sudah saya langsung pegang itu layar kaca itu. Dia harus keluar. Kadang dia berpura-pura, belum keluar itu, belum keluar. Lihat aja matanya itu, saya katakan, belum keluar. Akhirnya kita pindah lagi ke sana. Untungnya kita sudah pernah melayani orang-orang seperti itu. Saya bilang sama tolong sampaikan itu kepada mereka supaya yang mengcover orang-orang yang ada di situ, ya, yang sedang ada mengikuti doa itu. Dan itu terbukti kami mau makan, kerasukan lagi yang lain. Karena nggak dilakukan, kerasukan lagi yang lain. Tapi karena kami udah mau makan, akhirnya itu dimatikan. Saya sudah pernah melayani di Surabaya begitu, pindah. Oh, Tuhan berikan hikmat, tumpang tangan. Setelah itu nggak pernah lagi. Dia cari yang lama-lama itu. Saya kagum kepada mereka itu, kenapa? Ibadahnya tiap hari. Karena pendetanya ahli teknologi, jadi di mana aja jemaatnya bisa mengikutinya, ya, bisa ada online gitu. Jadi itu, wah, luar biasa itu pendeta. Dalam 10 tahun 26 juta orang. Penginjilannya sungguh sangat luar biasa. Betul-betul mereka merayakan Natal, nggak pernah merayakan Natal di gereja itu. Merayakan Natal di lapangan, mengundang orang-orang yang betul-betul mereka hubungkan dengan orang-orang kontak mereka. Sangat luar biasa. Kenapa? Mereka ingin melakukan yang baik. Mereka ingin melakukan the real love itu dalam hidup mereka. Bukan soal berapa banyak, tapi attention kita, perhatian kita, atau doa kita yang bisa kita berikan. Kalau Anda belum bisa memberikan dengan dana, harta Anda, setidak-tidaknya Anda masih bisa memakai lutut Anda untuk mendoakan gereja Tuhan, mendoakan orang-orang percaya, mendoakan pengusaha-pengusaha, mendoakan semua orang yang supaya Tuhan gerakkan untuk melakukan sesuatu. Katanya di Indonesia 150-an, ya kira-kira segitulah, yang belum terjangkau. Itu sebenarnya kalau dua orang gereja-gereja besar mengirim
ke tempat-tempat tersebut. Ya, saya pikir Indonesia akan bisa mengalami kasih Tuhan yang sangat dalam. Tapi biarkanlah, ya tugas kita hanya melakukan dari love itu dalam hidup kita. Di mana kita ada, di mana kita berada, disitulah kita bisa menaburkan kasih itu. Ketika kita berada di daerah itu, orang di penjara, mari kita datangi mereka yang di penjara. Saya bukan hanya ngomong, tapi boleh dikatakan belasan tahun saya berada bersama-sama dengan mereka. Setiap hari, kadangkala hari Rabu, kadangkala hari Sabtu. Ya, kalau saya tidak lagi mengajar, saya hadir ke situ. Tapi hari Sabtu itu sudah khusus. Sekarang udah pindah agak jauh dari sini, ya. Dari apa ini? Sudah tidak apa istilahnya, dan itu pun dibatasi orang yang masuk. Hanya 4 orang yang bisa masuk. Kalau dulu kan bisa beberapa orang sekaligus masuk. Kalau ini 4 itu sudah ikut pembinanya, sudah ikut yang lain itu. Jadi karena situasi pandemi ini, kita berdoa supaya semua tetap kuat sehat, mereka-mereka yang saat ini melanjutkan pelayanan itu, dan mereka-mereka juga yang mendapat giliran untuk melayani, biarkan melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau dulu saya bukan jadwal saya, kadang-kadang saya menerjemahkan di situ. Kalau orang bulenya lagi datang, saya menerjemahkannya. Sama seperti di sini, datang orang India di satu tempat, saya lihat begitu mudah mendatangkan orang kepada Kristus. Langsung terima pada saat itu juga. Aduh, luar biasa, ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga kata firman Allah, di mana kita bisa menerapkan kasih nyata itu. Yang ketiga, ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Jadi yang ketiga itu menghormati janji pernikahan. Ya, setia dalam suka dan duka, ya, menerima dia apa adanya, bukan ada apanya. Ya. Kalau ada apanya mungkin karena kecantikannya, karena hartanya, karena kekayaannya, karena mobilnya dan lain sebagainya. Tapi apa adanya, ya apa adanya, bukan ada apanya. Ya, jadi janji pernikahan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditepati, untuk dipegang, komitmen seumur hidup sampai maut memisahkan. Tetapi kenyataannya di lapangan, lihat saja berapa banyak keluarga-keluarga Kristen. Mungkin kalau keluarga-keluarga yang lain memang diizinkan untuk bercerai, tapi kalau keluarga-keluarga Kristen sekali untuk selamanya. Tapi di mana kesalahannya? Sementara kita punya Tuhan Yesus, punya kasih katanya. Wah. Lalu di mana kasih Tuhan itu? Di mana kuasa Tuhan itu? Di mana kebaikan Tuhan itu? Di mana cinta kasih Tuhan itu? Apakah Tuhan berubah? Tidak. Orang tidak setia. Ada yang melakukan perselingkuhan. Kalau saya nginap di hotel, ada berapa kali saya mendapat panggilan atau mendapat telepon dari orang-orang bejat itu. Tapi itu kan saya gunakan untuk ketika mereka pasti saya injili. Mau tanya kasus hidupkah, mau apakah, macam-macam lah istilah-istilahnya. Tapi saya mau katakan, kita mencintai Tuhan, perlunya kita mengasihi Tuhan. Maka kita tidak akan berani untuk melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu. Jangankan bermain-main, jangankan melakukan bermain-main saja,
Itu sudah nggak benar. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, real love itu dalam keluarga itu harus nyata. Apakah tidak pernah bertengkar? Pastilah sebagai keluarga. Apakah tidak pernah marah? Pastilah. Tapi cinta itu harus dikedepankan. Habis itu 24 jam kata firman Allah kan. Jangan sampai matahari terbenam. Pernah lewat? Pernah. Manusiawi. Tapi kasih itu tidak boleh terus mendendam menyimpan amarah, membuat dendam, kesumat dan lain sebagainya, nggak boleh. Alkitab mengatakan begini, kalau orang yang mau menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Kalau ia mau menjadi terbuka, dia harus menjadi hamba semua orang. Sama seperti melainkan untuk melayani. Bahkan kata firman Allah, dia rela menyerahkan nyawanya bagi yang dikasihinya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak keluarga Kristen yang rela menghancurkan keluarganya sendiri, meninggalkan anak-anaknya, tidak bertanggung jawab. Bahkan yang paling perih ketika istrinya sakit atau suaminya sakit. Kalau istrinya sakit, suaminya yang meninggalkan, kawin lagi. Ada dulu jemaat kita di sini. Kerusuhan dia pindah ke Solo. Pria ini baik. Tapi setelah di Solo, wah, dia kawin lagi. Meninggalkan anak istrinya. Lalu istrinya telepon sama saya. Saya bilang, ya sabarlah. Doa. Karena apa? Mungkin intimasinya dengan Tuhan berkurang. Persahabatan, doanya dengan Tuhan berkurang. Karena apa? Dalam Ulangan 26, Matius 26 ayat yang ke-11, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Mengapa dikatakan berjaga-jaga? Supaya kita selalu waspada, karena dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 itu dikatakan bahwa setan itu terus bekerja keras siang dan malam untuk mencari orang-orang yang dapat dilulurnya, yang dapat ditelannya, dan yang paling manis, yang darahnya adalah keluarga-keluarga itu. Setan suka menghancurkan keluarga-keluarga. Dia punya pengalaman dari Taman Eden dibawa ke bumi ini. Ya, dia punya. Itu sebabnya Yesus katakan berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa supaya apa? Kita menghadirkan kerajaan Allah, kuasa Allah, pagar Allah, kehendak Allah dalam rumah tangga kita. Karena memang roh memang penurut. Menurut Tuhan, apalagi kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Masih ingat Simeon yang usia suntuk ketika dia mau mati, Tuhan aku mau mati, aku sudah cukup usiaku, bagi dia gitu. Tuhan katakan, oh belum. Roh Kudus katakan, belum Simeon, belum Simeon. Aku akan berikan karena engkau saleh, karena engkau benar. Aku izinkan engkau sebelum engkau mati untuk melihat Sang Mesias itu. Dan ketika Sang Mesias mau dibawa ke Bait Allah di Yerusalem, Tuhan, Roh Kudus ingatkan, Simeon, pergi. Itu yang saya janjikan sudah ada. Datanglah dia ke rumah Allah. Luar biasa. Lalu setelah dia rangkul, dia peluk, dia gendong anak itu, dia katakan, sekarang aku sudah boleh pulang. Tapi dia bersyukur terlebih dahulu, sekarang aku sudah siap Tuhan untuk masuk dalam kerajaanmu yang tidak tergoncangkan itu. Haleluya.
Masih ingat Hana? Hana seorang janda usia 84 tahun. Wow. Hanya 7 tahun pernikahannya dengan suaminya. Dari masa dia menikah, 7 tahun saja. Tapi kesetiaannya kepada Tuhan yang terus bertahun-tahun. Untuk tetap tinggal di rumah Allah, berdoa dan berpuasa. Aduh, luar biasa itu. Saya nggak pernah bertahun-tahun berdoa dan berpuasa. Bulanan pernah, 7 bulan pernah. Tapi bertahun-tahun itu nggak pernah. Kalau mungkin berbulan-bulan pernah, ya. Tapi bertahun-tahun belum pernah. Kalau berhari-hari ya sering, ya gitu kan. Tapi kok dibilang bertahun-tahun itu, aduh. Tapi saya mau katakan, memegang janji pernikahan itu adalah tugas bagi orang-orang yang sudah menikah. Makanya seringkali katakan kalau konseling, buka mata lebar-lebar. Setelah kau diberkati, kau harus tutup mata rapat-rapat. Yang ada, yang tercantik, yang terganteng adalah pasangan, tidak ada yang lain. Makanya kalau orang katakan istri saya itu, saya katakan yang tercantik dari segala wanita-wanita yang ada di dunia ini. Loh ya, bukan berarti saya tidak mengakui kecantikan mereka, tapi bagiku, kan saya bilang bagiku. Ya, itu sebabnya janji itu harus apa? Kalau ada lagi yang KDRT, wah, itu sampai saya penjarakan berapa orang karena KDRT, tangan, kaki, waduh. Makanya ada hukum KDRT sekarang. Istri itu bukan untuk dipukul, ditendang. Makanya engkau tulang rusuk itu diambil dari dekat kepada hati itu. Bukan dari kepala supaya dia jadi memerintah atau dari kaki supaya dia diinjak-injak, tidak. Dari tulang rusuk yang dekat kepada jantungmu itu, yang melindungi jantungmu itu. Makanya firman Allah katakan bahwa pasangan itu adalah pasangan yang sepadan. Jadi harus setia, harus setia. Jangan KDRT. Kalau ada KDRT suami istri, itu perlu dilapor itu. Sekali-sekali perlu diberi pengajaran. Ya. Saya mau memukul itu kalau anak saya. Biar sudah besar, kalau dia melawan saya gebuk gitu. Kalau sudah diingatkan sekali dua kali nggak bisa, itu perlu dihajar, cambuk katanya. Tapi kalau istri, paling nggak marah, nggak mungkin kita pasangan yang Tuhan anugerahkan, dia sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Kalau istrinya bukan sebagai teman pewaris Allah, waduh, perlu apa itu dikonseling ulang itu pernikahannya. Tapi kenyataannya di lapangan ada banyak yang seperti itu. Makanya kalau ada orang mau menikah, saya katakan konseling dulu, nggak perlu Pak Pendeta. Kau pikir kau seperti dewasanya, seperti Tuhan saja kau? Nggak bisa, harus. Kalau kau nggak mau, saya juga nggak lakukan. Harus disiplin, nggak apa seperti yang lalu. Ada orang mau di apa? Sekali saja, sekali apa 2 kali? Nah, kira-kira 2 kali. Sementara minimal itu 8 kali. Itu minimal. Kalau dalam keadaan apa, situasi yang apa, supaya dia ngerti apa tugasnya, apa tugas ibu, apa tugas calon istrinya atau suaminya,
supaya cinta kasih itu bertahan. Kalaupun ada badai kesusahan karena ekonomi, karena apalah, ya seperti sekarang ini, ekonomi carut marut, situasi keadaan tidak seimbang. Nah, lalu kita mau cerai-ceraian. Ada banyak orang bercerai karena tidak kuat keadaan itu. Bukannya memikirkan apa ide-ide yang bisa melakukan terobosan-terobosan dalam kehidupan ekonomi keluarga. Justru mencari orang yang dianggap bisa menyelesaikan ekonominya, lalu kawin lari, meninggalkan suaminya atau meninggalkan istrinya. Dan itu terjadi. Makanya firman Allah dalam real love itu, kita harus mengasihi semua orang, udah pasti. Kita harus mengasihi orang-orang di penjara, penjahat, dan jangan pernah benci dosanya, tapi orangnya jangan. Doakan. Lalu kemudian keluarga. Itu sebabnya dalam keluarga itu perlu saling tolong-menolong. Perlu. Saya belasan tahun, sejak saya menikah dengan istri saya. Boleh dikata, sejak saya menikah dengan istri saya. Tapi sejak menikah, saya mencuci dan dia memasak. Saya nggak tahu resep masakan istri saya. Satu pun nggak ada saya tahu. Tapi sampai hari ini saya, karena masakannya itu saya bertahan kuat, sehat. Kadang dibuatnya gemuk. Nggak ada satu pun. Kalau Anda tanya apa sih resep masakan istrimu, nggak akan saya tahu. Tapi yang jelas, melalui masakan-masakan istri saya dari tahun ke tahun, itu membuat saya sehat. Masih hidup sampai sekarang, masih terpelihara. Ya. Pagi-pagi udah disediakan air putih 1 mok, mok besar itu, yang 1,5 liter itu, hangat lagi. Karena itu dari mau mulai berdoa sampai nanti itu minimal habis itu, ya habis 1 mok. Mana itu moknya? Oh, udah di belakang mungkin. Kalau minimal itu, kalau lupa mau apa, biasanya kalau keluar itu sudah saya tegak. Itu 1/4 lagi. Jadi dari full sampai 1/4. Itu 1 liter lebih. Hampir 2 liter. Jadi yang saya minum itu harus ada di atas 1 liter lebih di pagi hari. Air hangat itu. Ya. Puji Tuhan. Saling tolong menolong. Kalau saling bayangkan kalau istri saya masak, istri saya menyetrika, istri saya ke pasar, istri saya ya nyuci, macam-macam lah. Kira-kira peor lah. Gusar lah dia. Makanya sebagai keluarga harus tetap dalam keadaan apapun, kita harus tetap pegang ikrar janji pernikahan itu. Karena ada banyak orang tidak lagi memegang janji pernikahan itu. Orang kata kenapa? Oh, tidak sepaham lagi. Aneh. Memang selama dia bisa sepaham sepanjang hidup, apa sejak dia menikah bisa sepaham? Nggak bisa. Kita memang berbeda. Kita tidak akan mungkin, karena kita saja udah laki-laki, perempuan udah, itu saja udah berbeda. Laki-laki dan perempuan, pikiran laki-laki dan pikiran perempuan pun sudah berbeda. Nggak sepaham. Itulah perlunya kita terus berada dalam jalur firman Allah. Yang kita lakukan itu firman Allah. Yang kita kerjakan itu firman Allah. Arahan firman Allah. Itu yang kita lakukan. Makanya jangan pernah menjauh dari firman Allah. Jangan pernah menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Pagi-pagi jam 4 bangun. Datang sama Tuhan. Siang kalau mau istirahat, datang pada Tuhan. Malam, datang pada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini? Menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, sudah memberikan hidupnya bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, hidup sesuai dengan firman Allah dalam solidnya solid foundation itu, dalam pondasi yang kuat itu, yaitu melakukan firman Allah. Baca nanti dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu. Kalau kita di atas pasir, kita rubuh, tapi di atas batu karang kita adalah Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus Kristus menjadi batu karang kehidupan kita, atau menjadi pondasi rumah tangga kita, menjadi pondasi hidup kita, selamatlah kita. Mengapa ada banyak orang tidak selamat, tidak dapat bertahan? Karena di atas pasir. Ketika badai, ketika goncangan datang, roboh, hancur. Tapi kalau kita berada di atas batu, baik. Makanya waktu gempa saya nggak tahu juga, saya telepon, ya saya cari, padahal ada di HP saya itu. Telepon, katanya, "Mah, kenapa ini nama abang nggak ada? Saya mau telepon dulu, karena gempa di Tarutung," saya katanya gitu. Sudah baik. Ya. Kita memang nggak bisa hadir di situ, tapi tidaknya say hello kah, abang sehat kah? Frankie juga saya telepon tapi nggak bisa. Sir Obed juga entah di mana nomor teleponnya, nomor berapa di HP saya itu, karena saya sendiri nggak tahu mencarinya. Itu luar biasa memang. Tapi ya kita, ya setidak-tidaknya setelah kita mengetahui, ya kita doakan supaya Tapanuli Utara, sebagaimana kakak saya ada di situ, abang saya, anak-anak saya ada di situ. Dalam arti anak kakak saya, kan itu anak saya juga. Jadi ya supaya Tuhan tetap beri kekuatan kepada mereka. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, jadi harus setia. Jangan ada dusta di antara kita. Oh ya, saya baru mendengar beberapa kemarin, ya ada kemarin. Kehidupan yang sangat sulit, ya. Suami hanya sebagai buruh, tukang cuci, cuci mobil. Istri punya inisiatif untuk live streaming, ya. Di situ katanya ada pendapatannya, nggak tahu lah bagaimana. Lalu kemudian, tapi yang sangat adalah bahwa anak-anaknya akhirnya ditelantarkan, ya. Suaminya bilang, ya kalau memang ya anak dulu diurus gitu. Saya pikir kalau mereka orang-orang yang terbuka, saya pikir nggak sampai terjadi pembunuhan itu, ya. Kalau orang, gini saja, saya menjaga anak, oke kamu, saya memang nggak cukup bagi saya atau si ibu, oke. Artinya mereka ada kesepakatan bersama begitu. Bukan merasa saya kan dapat cari makan di situ juga. Anak-anak masih kecil-kecil. Seharusnya mereka mengadakan kesepakatan bersama bagaimana untuk bisa menyelesaikan itu, supaya mereka juga bisa hidup dalam sejahtera mereka. Tapi karena ini tidak ada saling pengertian dan cekcok, dan kemudian si istri mendorong suaminya dengan kakinya, dan suaminya nggak tahan, itu sudah perlakuan sewenang-wenang dianggapnya, dia tusuki istrinya sampai banyak kali, sampai meninggal dunia. Hanya karena ekonomi. Faktornya kan karena ekonomi. Yang tadinya ya istrinya masih tapi dengan situasi itu seharusnya dalam situasi Anda yang sudah menikah di luar sana yang mendengarkan khotbah saya berharap kalau ada hal-hal yang mungkin situasi ekonomi Anda dalam keadaan payah, mungkin suami Anda punya kelebihan atau istri Anda punya kelebihan, komunikasikan bersama. Kalau masih ada anak-anak kecil yang harus perlu dijaga, dipelihara, ya harus juga. Karena saya mendengar itu kemarin, ini baru di tahun ini, istrinya tidak mau menyusui, yang dibunuh sekaligus sama suaminya. Kan sudah edan dunia ini. Ya dimintalah baik-baik, atau upayakan susu yang lain kah, atau apalah. Ya mungkin kelelahan istrinya atau apa. Kita kan nggak tahu.
karena dianggap tidak mau menyusui anaknya. Loh. Ini sudah salah kaprah. Itu sebabnya dalam kehidupan ini, kita sebagai orang percaya, mari kita tetap berteguh. Dan ingat ya, pemelihara kita itu Tuhan, pelindung kita itu Tuhan, yang mencukupi kehidupan kita itu Tuhan. Jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Tuhan akan prepare, Tuhan akan sediakan semuanya bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, ini bagian ini yang mau saya katakan tadi. Ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan itu bertanggung jawab. Sebagai Bapa kita di sorga, Dia tahu persis situasi dan kondisi keadaanmu. Tapi Dia akan melaksanakan, memberkati Anda melalui apa yang Anda kerjakan. Makanya apapun yang Anda kerjakan, di kota kah, di desa kah, di ladang kah, di sawah kah, di mana saja kita firman Allah, Aku memberkati. Nah, jadi yang keempat ini, cukupkan dan puaskan dengan apa yang ada padamu. Cukup dan puaskan. Karena ada mata ini tidak akan pernah puas. Ya. Saya bersyukur. Saya lebih menyukai masakan istri saya daripada saya makan di luar. Walaupun ada uang di kantong saya. Saya lebih menantikan masakan istri saya. Makanya kalau dia sudah lama, saya sudah lapar. Lama sekali istri saya ini, gitu ya. Ya sampai dia datang, ya kita makan. Kalau ada nasi lagi apa di situ, saya makan. Kalau tidak ada, ya nunggu. Sampai nanti tersedia. Cukupkan dengan apa yang ada pada, dan puaslah. Ya kalau misalnya sudah masakannya itu nggak ada garam, ya kadang ya sudah makan aja, kita nggak makan sudah. Karena saya ini pecinta garam mungkin ya, saya bukan saya nggak darah tinggi, enggak. Tapi masakan itu harus ada garam, rasa garam itu harus ada. Saya nggak bisa tawar, nggak bisa hambar. Makanya kalau beli bakso, kami beli bakso atau beli apa, kalau garam itu saya bilang tambah garam. Saya minta garamnya dulu. Kalau enggak, kecap asin. Enggak bisa. Tapi jangan, kalau udah masakannya begitu, memangnya nenekmu nggak bisa ngajar kau masak ya, mamamu nggak bisa ngajar kau masak ya, masa kau bikin aku menderita? Jangan gitu. Ya, ya sudah, itu masalah di situ saja. Nah, jadi dalam kehidupan kita, real love itu harus betul-betul kita nyatakan. Kasih yang nyata itu harus kita lakukan dalam tindakan kita sehari-hari. Karena Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu bagi kita. Yesus sudah melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Sudah seharusnya lah kita melakukan kasih Yesus itu dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita, dimanapun kita ada, biarkan kasih Tuhan itu nyata. Apa yang bisa kita perbuat, mari kita perbuat. Airkah yang bisa kita berikan, berikan air. Tumpangan yang kita berikan, berikan tumpangan. Ilmu pengetahuan yang kita berikan, bisa kita berikan, berikan ilmu pengetahuan. Dan banyak hal yang bisa kita bagi. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang ada di surga itu, Dia tidak ingin hanya manusia itu hanya tahu kasih tapi tidak tahu melakukannya. Satu contoh, ketika orang disakiti, kan banyak orang membalas menyakiti. Sampai ada seorang berkata begini kemarin kepada saya kalau sudah disakiti orang, saya tidak akan pernah mau apa dengan orang. Nggak boleh begitu Pak, nggak bisa.
Saya bilang begini, biarlah roh pengampunan Tuhan bekerja dalam hidup. Tidak bisa, biar itu ke saudara kandung saya sendiri pun, tidak bisa saya. Saya tinggal itu. Kalau ada orang yang mencoba-coba mendamaikan, saya, apa kepentinganmu? Keluar! Kan mengerikan. Saya bilang, Pak, tidak boleh. Kan sudah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Enggak, saya nggak bisa itu. Udah terlalu di sini. Jadi saya bisa bayangkan orang ini hidupnya bagaimana di hadapan Tuhan. Tapi ya, itulah kita sebagai orang percaya, kasih yang nyata itu, yang dari Tuhan yang sudah kita nikmati. Tuhan berharap dan harapan Tuhan bagi kita untuk kita melakukan perintahnya. Kan firman Allah, barang siapa mengasihi. Bagi apa standarnya? Standarnya, aku telah mengasihi engkau, Bapa telah mengasihi aku, dan aku telah mengasihi engkau, kasihilah juga sesama. Jadi, di mana Bapa menunjukkan kasihnya kepada anak, anak menunjukkan kasihnya kepada kita, kita menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Makanya dikatakan, disingkatkan oleh firman Allah, bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan apa yang ada, yang sudah saya katakan tadi, mari kita aplikasikan dan kasih nyata itu di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang kita bisa bagi, mari kita bagi. Apa yang kita bisa buat, mari kita buat. Jangan lakukan apa yang tidak Anda bisa buat. Jangan seperti yang terjadi di mana itu? Sulawesi. Menolong orang, dia akhirnya minjam kepada saudaranya, dan kemudian tiba saat membayar, dia merasa malu nggak bisa. Akhirnya dia bunuh diri, dia bunuh anaknya dulu, baru dia bunuh diri. Sesuatu yang sangat, disuruh suaminya, Pak, ambil uang di sana, di Sirdap itu apa namanya ya. Lalu suaminya pergi ke sana, ternyata tidak ada, hanya untuk alasan soal istrinya mengakhiri hidup anak-anaknya dan hidup. Tapi dibuat pesan dan dibuat pos dalam. Tapi saya katakan, betapa pergumulan orang ini yang tidak mau merasa memalukan orang lain. Makanya netizen itu langsung siapa-siapa yang punya utang itu bayar gitu ya. Dan itu mendapat perhatian dari Gubernur Sulawesi Selatan. Memang itu sangat miris. Situasi kondisi ekonomi kita yang saat hari-hari ini memang payah, memang sulit. Tapi janganlah sampai mengakhiri hidup orang lain, mengakhiri hidup kita. Jangan. Baik Tuhan itu. Karena aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan menelantarkan engkau. Aku Tuhan yang mencukupkan. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apapun kebutuhanmu, kebutuhan fisikmu kah, kebutuhan hidupmu kah, kebutuhan sandang panganmu kah, papanmu kah, pemenuhan segala kebutuhanmu kah, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, segala. Kalau itu memang kebutuhanmu, Tuhan siap menyediakan bagimu. Jangan pikir bagaimana caranya. Pikirkan bagaimana Anda, pikirkan bagaimana komunikasi Anda dengan Tuhan. Pikirkan bagaimana keakraban Anda dengan Tuhan. Karena Tuhan punya cara, 1001 macam cara, bahkan jutaan cara Tuhan bisa sediakan bagi kita. Yang kita mau yakini, kita percayai bahwa Tuhan tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita. Pasti Tuhan akan menolong kita. Tapi dalam hidup ini, kita sebagai orang percaya, mari kita lakukan tindakan nyata dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan keluarga, dimanapun kita ada. Jangan biarkan strategi setan menghancurkan pribadi kita
atau menghancurkan hidup kita oleh karena susahnya kehidupan, oleh karena ekonomi dan lain sebagainya. Jangan biarkan itu menghancurkan hidup kita. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Karena Tuhan sudah berkata, berserulah kepada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, berkati firman-Mu, biarkan kami dapat menerapkan dari roh itu dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Memang tidak mudah Bapa di surga, tapi ketika kami datang di bawah kaki Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan-Mu kepada kami untuk kami bisa mengaplikasikan kami di tengah-tengah masyarakat, di tengah gereja-Mu, dimanapun kami ada. Dan ketika kami berdoa, kami mampu menghadirkan kerajaan Tuhan dalam keluarga kami, kerajaan Tuhan dalam kehidupan umat-Mu, kerajaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat kami, kerajaan Tuhan di kota kami, bahkan kerajaan Tuhan di bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Berkati firman-Mu, sebentar kami akan mengadakan perjamuan suci. Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Terima kasih buat segala pengorbanan, terima kasih buat segala karya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan buat segala anugerah-Mu, sehingga pada saat ini kami berada di penghujung acara. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang butuh Tuhan, butuh kuasa-Mu, butuh firman Allah dalam perjalanan kehidupan kami. Kami adalah seperti jemaat di Philadelphia yang tidak punya kekuatan, tetapi kami mau belajar untuk taat terhadap Engkau, belajar terus membukakan hati kami bagi kerajaan-Mu Tuhan, sehingga Engkau tidak perlu mengetuk pintu bagi kami untuk Engkau masuk, tapi kami terus membuka hati kami untuk Engkau terus berdaulat, menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi pemimpin atas kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam ekonomi kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami, dimanapun Tuhan. Sungguh kami adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadari keadaan kami Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Engkau Allah yang tidak terbatas, sementara ini kami terbatas Bapa di surga. Engkau Allah yang maha kuasa, kami tidak punya kekuatan apa-apapun, dan itu sebabnya kami sungguh mempercayakan kehidupan kami. Kami bangga mempercayakan hidup ini kepadamu Tuhan, kepada Yesus Kristus yang maha kuasa itu. Terima kasih semuanya buat segala kasih dan kemurahan-Mu, buat segala limpah rahmat yang terus bisa kami nikmati dari tahta surgawi itu. Dan biarkan kami terus membangun keintiman kami dengan Tuhan melalui firman dan doa-doa kami kepadamu Tuhan, dan melalui pengaplikasian di tengah-tengah kehidupan keluarga maupun masyarakat, maupun dimanapun kami berada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami berdoa bagi para pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, diberikan hikmat akal budi untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Ditolong Tuhan dalam mengatasi ekonomi kami yang sedang dalam keadaan sulit. Kami tahu bukan hanya bangsa kami Tuhan, kami tetap yakin dan percaya bangsa kami akan bangkit lebih cepat, bangsa kami akan diberkati, bangsa kami akan melakukan terobosan-terobosan yang menjadi berkat bagi kami umat bangsa Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Indonesia diberkati, karena kami mengandalkan Engkau, kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kepada Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap yakin dan percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, dan itulah Allah yang kami sembah siang dan malam. Dan kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, agar Engkau Tuhan yang menyatakan segala kebaikan. Dan kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, diberkati Tuhan, bagi Aras Nasional diberkati oleh Tuhan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Bapa di surga. Dan anak-anak-Mu dimanapun ada Tuhan berkati. Jangan lagi ada kami dengar anak-anak Tuhan yang melakukan kejahatan-kejahatan oleh karena kesusahan hidup. Jangan ada kami dengar Bapa di surga orang-orang yang melangkah dalam hal-hal yang tidak benar. Biarkanlah gereja-Mu Tuhan
bertindak secara arif. Biarkanlah gereja menunjukkan kasih-Nya Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, dengan mengakomodasi situasi dan kondisi yang ada saat ini Bapa di surga. Dan biarkan juga anak-anak-Mu yang mempunyai kelebihan dapat memberikan perhatian secara khusus pada hari-hari ini. Kami tahu Bapa di surga ada banyak yang ego, tapi kami tahu juga banyak orang yang memperdulikan. Dan itulah sebabnya Tuhan pertemukan dan mereka orang-orang yang mengalami kesusahan itu dengan orang-orang yang tepat, sehingga mereka tidak lari kepada hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong semua. Bagi Anda yang sakit, ketika Anda mau didoakan, apapun sakit Anda, Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Taruh di tempat yang sakit, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bagi mereka yang menaruh tangan mereka di tempat-tempat yang sakit, apapun sakit mereka, jantung kah itu, dalam situasi dan kondisi apapun, atau ginjal, atau koroner, atau apapun sakit mereka, cancer dan lain sebagainya, Tuhan, Engkau melihat mereka yang sedang menumpangkan tangan atas diri mereka. Di dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur menjadi kesembuhan bagi mereka. Kuasa-Mu mengangkat segala sakit dan melenyapkan sakit penyakit itu Bapak, sebab Engkau sudah menanggungnya di kayu salib pada 22 tahun yang lalu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Bagi Anda yang mau mengalami transformasi ilahi, mari angkat tanganmu, dan Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Mari Engkau nyatakan kebaikan-Mu, Engkau nyatakan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, hadir kepada mereka Bapa di surga. Transformasi hidup mereka sama seperti Engkau mentransformasi hidup dari Saulus menjadi Paulus Bapa di surga. Karena ada perjumpaan dengan Engkau Bapa di surga. Terima kasih. Dan bagi Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu, taruh tanganmu di dada, dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa-dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di masa lalu, masa kini. Dan Bapa di surga, hamba mohon ampun kepadamu. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga darah-Mu yang kudus itu menyucikan hamba-Mu ini, sehingga hamba terbebas dari segala intimidasi, dosa, dan dakwaan dari si iblis Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau mau membebaskan hamba-Mu dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dari dosa-dosa. Terima kasih buat pengudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini aku bisa menjadi warga negara surga karena aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Bagi orang-orang muda, kami terus berdoa kepada mereka Bapa di surga, baik mereka-mereka yang mau terjun dalam bidang politik, bidang bisnis, apapun, atau bidang spiritual, kami doakan. Ada contoh-contoh dalam firman Allah, orang-orang muda yang berani, yang bertindak benar, dan berkata-kata benar, dan berbuat benar. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, yang ada Yusuf yang bergerak dalam bidang politik. Ada yang bergerak dalam bidang, oh Tuhan Bapa di surga, ekonomi, seperti Ayub, dan juga Tuhan Yesus, Abraham, Ishak, dan Yakub Bapa di surga dalam nama Yesus. Dan ada juga orang yang bergerak dalam bidang rohani yang fenomenal itu, yaitu Samuel, yang sejak dari kecilnya Bapa di surga sampai masa tuanya ia hidup dalam apa yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan itulah sebabnya kami berdoa supaya orang-orang muda menyerahkan diri mereka. Mereka tidak terhanyut dengan dunia ini Bapa di surga, tetapi mereka sungguh-sungguh mengaplikasikan ilmu mereka demi menolong masyarakat di sekitar mereka. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami sekali lagi berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkatilah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ekonominya, politiknya, keamanan, kebudayaan, dan lain sebagainya diberkati Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.